Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa kabar anak-anak pada kesempatan hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa teman-temannya terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa? Mbak Rizkia ya? Ya, silakan Mbak Rizkia untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa silakan. Cukup? Ya, baik. Terima kasih Mbak Rizkia. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian ya. Mbak Arin ada? Saya, Pak. Kemudian Mbak Emma? Hadir ya Mbak Emma ya. Kemudian Mas Fatwa hadir? Oh ya, kemudian Mbak Nadifa? Hadir, Pak. Oh ya, terus yang terakhir Mbak Rizkia, hadir ya? Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Baik, silakan nanti dilihat apa yang akan Bapak sampaikan pada materi pembelajaran kali ini ya. Ya, baik anak-anak. Silakan diperhatikan dulu. Ada 2 buah gambar. Ada yang bisa menjelaskan ini gambar apa yang pertama? Yang sebelah kiri ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar pohon. Iya, benar, Pohon, gambar Pak. pohon. Kemudian yang sebelah kanannya? Gambar apa? Buah sirsak. Ya, buah sirsak, benar sekali. Nah, ada yang tahu nggak? Tolong dijelaskan nih, gambaran tentang pohon dan buah yang ada di sini. Ada yang mau menjelaskan? Tentang mungkin warnanya, bentuknya, dan lain sebagainya. Ada yang mau membantu Bapak? Saya boleh, Pak. Oh ya, silakan. Untuk pohon, batangnya berwarna coklat. Oh ya, benar Daunnya sekali Mbak berwarna Arin. hijau. Oh ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Arin. Daunnya Kemudian yang rimbun. ya, yang buah ada yang mau membantu menjawab? Mbak Emma mungkin? Ya, Mbak Rizkia atau Mbak Rizkia? Jadi buah sirsak memiliki kulit berwarna hijau. Daging Ya, buahnya benar. berwarna putih. Dan memiliki biji yang banyak. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Arin dan Mbak Rizkia yang telah menjelaskan kepada kita tentang gambaran umum dua gambar ini. Nah, anak-anak, secara tidak langsung kalian telah menjelaskan 2 gambar ini yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan yang namanya deskriptif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks deskriptif. Pada kegiatan kita sehari-hari, tentu kita sering mendapati atau menjumpai teks deskriptif, entah itu di mana saja, baik itu di koran atau di buku dan lain sebagainya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari mengenai tes deskriptif yaitu 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata,
tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Untuk indikator pencapaian kompetensi sendiri yaitu menentukan ciri umum tes deskripsi yang dibaca dan didengar. Dan 3.1.2 menyimpulkan isi atau informasi dan tujuan komunikasi teks deskripsi pada teks deskripsi yang dibaca dan didengar. Nah, anak-anak, ada yang mau membantu Bapak untuk membaca pengertian dari tes deskriptif? Teks deskripsi ya, atau tes deskriptif. Saya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Nadifa. Tes deskripsi merupakan sebuah tulisan yang isinya bertujuan memberi gambaran suatu objek kepada pembaca secara rinci dan jelas. Ya, benar. Jadi teks deskripsi itu merupakan sebuah tulisan yang isinya itu menjelaskan kepada kita para pembaca tentang suatu objek, baik itu benda, hewan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, ada tujuan tes deskripsi. Ada yang mau membantu Bapak untuk membacanya? Saya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Emma. Tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki tujuan untuk menggambarkan objek secara terperinci dan subjektif atau menggambarkan keadaan suatu objek dari sudut pandang penulis sehingga mudah untuk dipahami. Ya, benar. Nah, jadi tujuan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan objek secara jelas menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami ya, agar para pembaca tahu maksud dan tujuan si penulis tersebut. Nah, kemudian ada ciri umum teks deskripsi. Ciri-ciri umum teks deskripsi antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Nah, jadi yang harus ada dalam teks deskripsi itu adalah objek tertentu yang akan dijelaskan atau yang ingin dideskripsikan. Kemudian yang kedua, ada yang mau membaca? Yang kedua? Mbak Arin mungkin? Saya. Oh, Mbak Rizkia ya, Mbak Rizkia, silakan. Ciri yang kedua yaitu penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci, sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Ya, benar. Jadi dalam menjelaskan objek itu harus secara detail dan terperinci, sehingga paham ya pembacanya tentang apa yang ada dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiga ada pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks. Kemudian yang keempat, mungkin Mbak Arin bisa membacanya? Bisa, Pak. Ya, silakan. Menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Ya, benar. Nah, jadi ketika menjelaskan objek itu dapat dijelaskan warnanya apa, kemudian bentuknya bagaimana, ukurannya berapa, dan ciri-ciri lain yang ada dalam objek tersebut. Seperti yang tadi di awal, kalian telah menjelaskan tentang pohon dan buah yang berwarna hijau, kemudian banyak bijinya dan lain sebagainya. Nah, baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan menyajikan contoh tes deskripsi mengenai Candi Prambanan. Ini merupakan sebuah teks deskripsi singkat dan ada strukturnya, yaitu ada identifikasi, kemudian deskripsinya, dan yang terakhir ada kesimpulannya. Untuk yang paragraf identifikasi mungkin ada yang sukarela untuk membacanya? Saya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Arin. Candi Prambanan merupakan salah satu situs peninggalan sejarah yang masih ada hingga saat ini. Ornamen yang terukir di candi ini menjadi salah satu daya tarik situs ini. Ya, itu merupakan bagian paragraf identifikasi. Kemudian bagian isinya atau bagian deskripsinya mungkin ada yang
ingin membaca ini terbagi dua ya. Sampai titik ini nanti kemudian diganti dari Candi Prambanan sampai titik yang ini. Mungkin yang paragraf pertama ada yang ingin membacanya? Saya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Emma. Candi Prambanan adalah mahakarya budaya Hindu abad ke-10 yang terletak sekitar 15 km dari Yogyakarta. Bangunan ramping yang menjulang setinggi 47 meter membuat arsitekturnya yang indah tak tertandingi. Ya, kemudian selanjutnya ada yang ingin baca lanjutannya? Saya, Pak. Oh ya, Mbak Nadifa, silakan. Candi Prambanan secara lokal dikenal sebagai Kuil Roro Jonggrang atau Kuil Perawan Ramping. Itu adalah candi Hindu terbesar dan terindah di Indonesia. Kompleks Candi Prambanan terletak di antara ladang hijau dan desa. Candi ini memiliki 8 kuil di mana 3 yang utama didedikasikan untuk Siwa, Wisnu, dan Brahma. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nadifa. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Yang belum Mbak Rizkia ya. Silakan Mbak Rizkia dibaca. Megahnya candi ini menjadikan Candi Prambanan menjadi salah satu candi Hindu diminati banyak wisatawan. Candi ini termasuk ke dalam situs peninggalan sejarah yang sangat terkenal di Indonesia. Ya, baik. Terima kasih atas pembacaan teksnya. Jadi Candi Prambanan ini merupakan candi Hindu yang terletak di daerah Yogyakarta. Pasti kalian semua pernah mengunjungi ke sana ya untuk mungkin bermain-main atau sekedar untuk wisata dan lain sebagainya. Nah, kemudian Candi Prambanan ini dibangun sekitar abad ke-10 dan merupakan candi Hindu terbesar dan terindah di Indonesia. Nah, baik anak-anak, setelah membaca teks tersebut, yang selanjutnya adalah kita identifikasi informasi apa saja yang informasi yang terdapat pada teks deskripsi yang telah Bapak sajikan tadi. Yang pertama, apa yang dibahas pada teks tadi? Mbak Emma, silakan dijawab. Tentang Candi Prambanan, Pak. Oh ya, benar. Nah, yang dibahas tadi adalah tentang Candi Prambanan. Kemudian nomor 2, Mbak Nadifa. Letak Candi Prambanan di mana, Mbak Nadifa? Di Yogyakarta, Pak. Ya, benar. Kemudian Mbak Arin. Kapan Candi Prambanan itu dibangun? Abad ke-10, Pak. Ya, abad ke-10, benar. Kemudian yang nomor 4, sebutan lain dari Candi Prambanan. Mungkin Mas Fatwa bisa menjawab. Mas Fatwa lagi di kamar mandi ya? Ya, kalau begitu. Mungkin kesulitan sinyal, Pak. Oh ya, baik kalau begitu Mbak Emma bisa menjawab mungkin sebutan lain dari Candi Prambanan. Kuil Roro Jonggrang, Pak. Oh ya, benar sekali, Kuil Roro Jonggrang ya. Itu sebutan bagi masyarakat yang di sekitar Candi Prambanan menurut kepercayaannya mereka. Kemudian yang nomor 5, ada berapa kuil yang terdapat di candi tersebut? Mbak Rizkia mungkin? Ada 8, Pak. Oh ya, benar sekali, ada 8 kuil ya. Nah, yang terakhir nih, siapa? Silakan. Siapa saja dewa yang dibuatkan kuil ya, yang tadi ada di paragraf terakhir itu? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oh ya, Mbak Arin, silakan. Trimurti Siwa, Wisnu, sama Brahma. Oh ya, benar sekali. Berarti sudah memperhatikan semuanya ya. Nah, kalau begitu, karena kalian semua sudah paham mengenai ciri umum tes deskripsi dan juga dapat mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks deskripsi yang tadi Bapak sajikan, berarti Bapak rasa sudah cukup dan kalian sudah paham. Nah, selanjutnya Bapak ingin memberi tugas, silakan teks deskripsi tadi yang berjudul Candi Prambanan bisa kalian rangkum, kemudian ditulis tangan ya, ditulis tangan, difoto dan dikirimkan ke grup kelas. Bapak tunggu sampai nanti malam jam 9. Begitu ya? Paham anak-anak? Baik, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Nah, karena
karena waktunya sudah hampir selesai dan materi sudah tersampaikan, dan alhamdulillah semoga saja kalian paham, maka berakhirlah sudah pertemuan kita pada hari ini. Nah, Bapak apresiasi nih kepada semua siswa yang telah mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Semoga kalian dapat mendapatkan ilmu dari apa yang Bapak sampaikan. Nah, sebelum kita tutup, ada nggak yang ingin menyampaikan secara lisan kesimpulan apa sih yang dipelajari pada hari ini? Ada yang ingin menjawab? Mbak Emma mungkin hari ini kita mempelajari apa aja ya Mbak Emma? Tentang teks deskripsi, Pak. Oh ya, tadi teks deskripsinya yang dipelajari apa aja? Tentang struktur teks deskripsi, Pak. Oh ya, benar ya. Selain struktur, tadi juga kita telah mempelajari tentang ciri-ciri umum dan juga informasi-informasi yang ada dalam tes deskripsi dan juga tujuan tes deskripsi tersebut. Nah, baik anak-anak, karena kita sudah sampai di penghujung waktu, mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Mbak Rizkia selaku ketua mungkin bisa memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Selesai. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rizkia atas memimpin doanya. Semoga kegiatan kita pada kesempatan hari ini dapat membantu kita untuk mempelajari materi-materi yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu tentang teks narasi. Nah, silakan nanti kalian untuk belajar secara mandiri dahulu di rumah tentang teks narasi, kemudian akan Bapak jelaskan pada minggu selanjutnya. Nah, baik, cukup sekian apa yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. kasih, Terima Pak. kasih. Sampai jumpa minggu depan.